Kamu harus tahu, di kehidupan ini akan selalu ada orang yang tidak suka dengan kita. Bagaimanapun sifat baik kita, orang yang tidak suka tidak bisa disingkirkan. Mereka akan tetap muncul di sekeliling kita, bisa jadi di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan rumah, atau bahkan mungkin di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Iya, memang begitulah. Pembenci atau orang yang tidak suka dengan kita sudah menjadi bagian dari hidup bermasyarakat. Yang pasti kita tidak bisa terus-menerus mendengarkan omongan yang tidak baik untuk kita dari para pembenci atau orang yang tidak menyukai kita, dan kita hanya membuang waktu untuk mengurusinya. Berikut ini adalah cara bagaimana menyikapi orang yang tidak suka kepada kita. Pertama yang bisa kamu lakukan adalah jangan ikut terbawa emosi atau stego. Kita harus menyimak karena biasanya orang yang tidak senang kepada kita akan merasa senang jika hujatannya kita tanggapi. Bahkan mereka akan tertawa terbahak-bahak ketika kita terpancing emosi dan marah-marah. Maka yang baik dilakukan adalah diam, tidak terbawa emosi. Yang jelas, hindarilah berargumen dengan para pembenci kita atau haters. Yang kedua, tampil biasa saja, sewajarnya saja. Tidak perlu jutek, tidak perlu marah-marah, atau tidak perlu cemberut kepada orang yang membenci kita. Bersikap elegan saja, karena pada dasarnya orang yang membenci kita adalah orang yang mempunyai masalah kepada kita, bukan kita yang bermasalah. Ketiga, jika memang penasaran, kita bisa bertanya kepada mereka mengapa membenci kita. Tentunya dengan kalimat yang sopan dan tidak terlalu peduli. Dalam hal ini, berpikir positif saja. Siapa tahu memang kita tanpa kita sadari pernah menyakiti hati mereka atau pernah membuat sikap yang tidak berkenan di hati mereka. Setidaknya jika kita bertanya, mungkin kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang yang membenci kita. Yang harus kamu tahu, yang namanya orang yang suka membenci, apalagi tanpa alasan, adalah orang-orang yang harus kita hindari. Tidak perlu dipikirkan sehingga membuang waktu kita, karena bagaimanapun sikap kita, dia tidak akan berubah, akan tetap membenci kepada kita. Keempat, ada baiknya kita juga saring perkataan mereka yang membenci kita. Bisa jadi itu kita gunakan sebagai alat untuk introspeksi diri. Apabila ucapan orang yang tidak menyukai kita itu memang tidak berniat untuk menjatuhkan kita, tetapi hanya untuk mengingatkan, ada baiknya kata-katanya itu kita renungkan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Kelima, yang paling jelas, cara menghadapi orang yang membenci kita adalah dengan tidak menghiraukan. Seperti kata pepatah, anjing menggonggong, khalifah berlalu. Percuma saja mendengarkan kata-kata orang yang membenci kita. Bagaimanapun, ia akan tetap mengorek kesalahan kita, mencari-cari kelemahan kita, menjelek-jelekan kita bagaimanapun caranya sehingga kita benar-benar terlihat buruk. Dengan terus tidak menghiraukannya, kita berharap dia akan capek sendiri. Keenam, jangan membalas dan jangan dendam kepada orang yang membenci kita. Dalam hal ini, jangan terprovokasi oleh sikapnya yang negatif. Jangan pernah meresponnya, karena dengan meresponnya tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru akan memperkeruh masalah. Hindari bersikap dendam terhadapnya, karena itu hanya akan merusak jiwa kita. Lebih baik mengisi hati kita, jiwa kita, kegiatan kita dengan hal-hal yang positif, sehingga secara tidak langsung melupakan dia. Ketujuh, sikap kita terhadap orang yang tidak suka kita adalah membuktikan bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia tuduhkan kepada kita itu tidak benar.
Tunjukkan kepada masyarakat atau orang-orang di sekitar kita bahwa apa yang dia tuduhkan tidak benar. Kita adalah orang yang apa adanya, tidak dengan pencitraan, tetapi bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang baik dan sopan. Sehingga dengan berjalannya waktu, masyarakat atau orang-orang di sekitar kita akan bisa menilai sebenarnya siapa yang salah, apakah orang yang membenci kita atau kita. Kedelapan atau selanjutnya, jika kita menyikapi orang yang membenci kita dan itu sudah kelewatan, kita bisa bertindak dengan tegas. Kita bisa melaporkan pada pihak yang berwajib untuk menangani atas tuduhan atau fitnahan yang diberikan kepada kita secara berulang-ulang dan itu sudah mengganggu masalah pribadi kita. Terkadang orang yang membenci kita sering melontarkan fitnahan-fitnahan yang akan terus mengganggu kehidupan kita dan itu perlu dikertak agar dia tidak terus-menerus menginjak harga diri kita. Setidaknya kita memberikan pelajaran agar dia jera dan tidak melakukan hal-hal yang tercela yang akan merugikan orang lain. Cara yang paling efektif, yang paling bisa dilakukan untuk menyikapi orang yang membenci kita adalah menjauhinya. Menjauhinya bukan berarti menghindar. Menjauhinya dalam hal ini adalah tetapi lebih kepada memilih untuk tidak terlibat hubungan dengan orang itu lagi. Karena hidup di antara orang-orang yang membenci kita tidak pernah ada manfaatnya, bahkan hanya menyakiti hati kita. Terakhir, cara menghadapi orang yang membenci kita adalah fokus saja terhadap kehidupan kita sendiri. Masalahnya, selama kita masih hidup di dunia, keberadaan pembenci kita atau orang yang tidak menyukai kita akan selalu ada. Tidak peduli dimanapun kita tinggal, di dalam negeri ataupun di luar negeri, pasti akan selalu ada orang-orang yang tidak menyukai kita. Mereka itu akan selalu menebar kebencian sekalipun kita sudah bersikap sangat baik. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan mereka atau memperdulikan mereka. Lebih baik fokus pada diri kita sendiri, fokus pada kehidupan, fokus pada pekerjaan, fokus untuk menyenangkan keluarga, fokus untuk ibadah, dan fokus pada hal-hal yang berguna. Yang jelas, kita tidak boleh stuck di tempat di mana orang membenci kita. Teruslah melangkah untuk hidup yang lebih baik. Hikmah positif yang bisa kita dapatkan ketika orang tidak menyukai kita. Yang jelas, orang mungkin tidak suka dengan kita karena alasan yang beragam, antara lain karena ketidakcocokan kepribadian, perbedaan pandangan, atau mungkin kesalahpahaman. Hikmah positif untuk mengatasinya. Cobalah untuk lebih memahami perasaan dan perspektif mereka. Terbuka untuk berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan cermat, dan menghormati perbedaan pendapat bisa membantu untuk membangun hubungan yang lebih baik. Cobalah untuk menjadi diri sendiri yang lebih baik dan positif. Fokus pada kebaikan dan berusaha memperbaiki aspek-aspek yang perlu diperbaiki tanpa mengorbankan identitas diri. Ingatlah bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi menjadi pribadi yang lebih baik dan berusaha menjadi selalu lebih baik dapat membuat Anda lebih mendekati hubungan yang sehat dengan orang lain. Kesimpulan yang mudah yang bisa kita dapatkan untuk menyikapi orang yang membenci kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abaikan dan hindari para pembenci tersebut. Yang kedua, tetap percaya diri. Yang ketiga, buktikan bahwa merekalah yang bersalah. Keempat, selalu bersikap tenang. Kelima, jangan berikan reaksi. Keenam, cari tahu cara berkomunikasi dengan mereka. Ketujuh, selalu berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Kedelapan, selalu menjaga emosi. Terkait dengan orang yang membenci kita, maka kita juga bisa mengetahui ciri-ciri orang yang sudah membenci kita secara diam-diam. Ciri-ciri tersebut adalah: pertama adalah menghindari kontak mata dengan kita. Menghindari kontak mata dengan kita
kita adalah ciri-ciri orang tidak menyukai kita. Kedua, membicarakan keburukanmu. Orang yang membenci kamu sangat jeli melihat kesalahan dan senang membicarakan keburukanmu di belakang. Yang ketiga, ingin tahu berkedok simpati. Orang yang membenci biasanya akan mendekati kita ketika kita sedang bersedih, bukan bertujuan untuk empati, tetapi lebih kepada mencari informasi dengan tujuan untuk lebih merendahkan diri kita. Adanya ciri-ciri orang yang diam-diam membenci kita tersebut menunjukkan pada kita bahwa sudah waktunya kita memilih teman yang tepat.